Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang metode peta Cournot 1. Saya Muhammad Irfan Hilmi, NIM 311910-497. Metode peta Cournot 1. Definisi. Metode pemetaan yang dikenal oleh Cournot disebut peta Cournot. Cournot map. Metode peta Cournot merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Metode pemetaan dapat minimalisasi fungsi yang kompleks. Rangkaian logika yang kompleks merupakan implementasi dari fungsi Boolean yang memberikan ekspresi yang kompleks pula. Peta Cournot digambarkan dengan kotak bujur sangkar. Peta Cournot adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisin. Setiap kotak merepresentasikan min-trend. Jumlah kotak dan min-trend tergantung pada berapa jumlah variabel dari fungsi Boolean. N variabel dalam fungsi Boolean diimplementasikan dengan 2n kotak. 2. Peta Cournot 2. Untuk 2 variabel terdapat 4 bentuk min-trend dan peta membentuk 4 bujur sangkar. Setiap bujur sangkar digunakan untuk satu bentuk min-trend. Setiap garis dan kolom ditandai dengan sebuah nilai antara 0 dan 1. Kombinasi 0 dan 1 dari setiap garis dan setiap kolom membentuk semua kemungkinan untuk min-trend dan 2 variabel. Misalkan, 2 variabel dalam fungsi Boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Cournot untuk variabel X dan kolom untuk variabel Y. Setiap kotak mempresentasikan min-trend dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Di bawah ini diberikan cara-cara yang lazim digunakan dalam menggambarkan peta Cournot. Tapi kita akan lebih sering menggunakan cara penyajian yang kedua. Perhatikan bahwa 2 kotak yang bertetanggaan hanya berbeda satu kotak literal. Misalnya, kotak XY dan XY aksen hanya berbeda pada literal kedua, Y aksen dan Y, sedangkan literal pertama sama, yaitu X. Jika min-trend pada setiap kotak direpresentasikan dengan string biner, maka 2 kotak yang bertetanggaan hanya berbeda 1 bit. Contohnya, 11 dan 10. Pada kedua kotak tersebut hanya berbeda 1 bit, yaitu pada bit kedua. Contoh 1. Diberikan fungsi Boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Petakan fungsi tersebut peta Cournot. Bisa dilihat petanya. Penyelesaiannya, fungsi Boolean mempresentasikan tabel kebenaran adalah f x y sama dengan xy aksen tambah xy. Tempatkan 1 di dalam kotak peta Cournot untuk kombinasi nilai x dan y yang bersesuaian, dalam hal ini 1, 0 dan 1, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha dari kelompok 10. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang metode peta Cournot 1. Nah, di sini ada contoh 2. Dengan menggunakan peta Cournot, sederhanakan fungsi berikut, yaitu f sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah xy. Penyelesaiannya sebagai berikut. Sesuai dengan bentuk min-term, maka 3 bujur sangkar dalam peta Cournot 2 dimensi diisi dengan 1. Selanjutnya dilakukan pengelompokan semua 1 yang ada dengan membuat kumpulan kotak bujur sangkar kecil 2n.
Buatlah kelompok yang sebesar-besarnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tabel X aksen yang terdiri dari tabel X yaitu XYZ aksen, XY aksen, Z aksen, XY aksen Z. Dan di tabel X aksen itu ada X aksen YZ, X aksen YZ aksen, X aksen Y aksen Z. Dan di sebelahnya ada tabel X yang berisi 111, 110, 100, 101, dan tabel X aksen yang berisi 011, 010, 000, 001. Di sini diperhatikan urutan yang disusun sedemikian rupa sehingga dua kotak yang bertetangga hanya berbeda 1 bit. Contoh 1. Gambarkan peta Carnot untuk f x y z sama dengan x aksen yz aksen ditambah x yz aksen ditambah x yz. Penyelesaiannya, x yz aksen sama dengan 010, x yz sama dengan 110, x yz sama dengan 111. Kotak-kotak yang mempresentasikan binter 010, 110, dan 111 diisi dengan 1, sedangkan kotak-kotak yang tidak dipakai diisi dengan 0. Lalu di sini ada tabel X dan X aksen. Tabel X berisi 1, 1, 0, dan tabel X aksen berisi 0, 1, 0. Jadi bentuk paling sederhananya adalah f x y z sama dengan x y z tambah y z aksen. Contoh 2. Gambarkan peta Carnot untuk fungsi f x y z x sama dengan x z tambah y. Penyelesaiannya, untuk yang pertama yang x z aksen, X semua kotak pada baris ke-1, Z aksen semua kotak kolom kedua dan kolom ketiga isi kotak yang beririsan dengan 1. Bisa dilihat di tabel berikut, X yang berisi 0, 1, 1, 0, dan X aksen yang berisi 0, 0, 0, 0. Lalu yang ketiga ada Y. Y semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom kedua isi kotak-kotak pada kolom ke-1 dan 2 dengan 1. Di sini diperhatikan di tabel X yang berisi 1100 dan X aksen 1100. Lalu yang ketiga, gabungkan I dan I2 dan isikan kotak-kotak yang kosong dengan 0. Peta Carnot untuk fungsi f x y z sama dengan xz aksen ditambah y adalah, di sini ada tabel X yang berisi 1110 dan X aksen yang berisi 1100. Dan contoh yang ketiga, gambarkan peta Carnot untuk fungsi f x y z sama dengan x y aksen ditambah z ditambah x aksen y aksen z aksen, dan carilah bentuk sederhananya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada tabel yang berisikan x 11 dan X aksen 10. Cara menentukan bentuk sederhana dari hasil pengelompokan adalah, yang pertama, carilah variabel mana saja yang memiliki nilai yang sama dalam kelompok tersebut. Lalu selanjutnya tentukan bentuk hasil pengelompokan di atas. Jadi hasil bentuk sederhana dari soal di atas adalah F sama dengan X ditambah Y. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Ibrahim dari kelompok 10. Saya ingin melanjutkan materi peta Carnot yang disampaikan dari saudara Dimas Reza Nugraha. Di sini peta Carnot 3 variabel. Untuk 3 variabel terdapat 8 bentuk minterm. Untuk fungsi boolean dengan 3 variabel, misalkan X, Y, dan Z, jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2/3 sampai dengan 8. Baris pada peta Carnot untuk variabel X dan kolom untuk variabel YZ antara satu kolom
dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Penyelesaiannya, tabel ke-1 dari XY aksen. Untuk X-nya 0011, X aksennya 0000, dan tabel Z-nya X-nya 1001, X aksennya 1001. Tabel ketiga yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen. X-nya 0000, X aksennya 0010. Gabungkan tabel 1, 2, dan 3. Bentuk paling sederhananya adalah F X Y Z sama dengan Y aksen plus Z. X-nya 1011, X aksennya 1011. Contoh keempat, kita karena untuk fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen Y plus X, Z aksen plus X aksen, Y aksen, Z aksen. Dan carilah bentuk sederhananya. Penyelesaiannya, X aksen Y, X-nya 0000, X aksen 1100. Tabel XZ aksennya X 0110, X aksennya 0000. Tabel X aksen, Y aksen, Z aksen, X-nya 0000, X aksennya 0010. Gabungkan tabel 1, 2, dan 3. X-nya 0110, X aksennya 1110. Bentuk paling sederhananya adalah F X Y Z sama dengan Z aksen plus X aksen Y. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.